Baik Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetik soal ujian sekolah pada format pilihan ganda yang sudah disediakan. Di layar sudah nampak file Word format soal pilihan ganda yang sudah dibagikan oleh sekolah. Nah, di sini sudah ada judul kategori yaitu soal US 2021, kemudian question 1 itu untuk nama soal 1, question 2 untuk nama soal 2, dan seterusnya. Di sini sudah disediakan 50 nomor. Jika kurang, Bapak Ibu cukup mengcopy dan memastikannya di bawah. Nah, kemudian bagaimana cara mengetik soal di format ini? Yang pertama, pada tulisan ketik soal di sini, di kotak inilah Bapak Ibu harus mengetikkan semua soal atau pertanyaan yang akan Bapak Ibu tampilkan di tes nanti. Jadi ini bisa dihapus, kemudian diketikkan soalnya apa. Misalkan, apa yang dimaksud dengan belajar? Misalkan pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan belajar. Kemudian pada bagian answer, di bagian answer ini nanti Bapak Ibu hapus saja jawaban benar ini, diganti dengan opsi jawaban yang benar. Jadi kalimat opsi jawaban yang benar ini dihapus, kemudian diganti dengan kalimat pada jawaban yang benar. Misalkan, proses dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian jawaban yang salah ini adalah opsi-opsi lainnya yang merupakan jawaban salah. Jadi semudah itu prosesnya. Jadi hanya ketik soal di bagian kotak soal, kemudian ketik kalimat jawaban pada kotak yang sudah disediakan. Kemudian ingat jawaban yang benar selalu ditaruh di bagian A atau di pilihan A. Tapi tenang aja Bapak Ibu, nanti opsinya akan diacak, jadi tidak selalu kunci jawabannya akan A. Bisa jadi B, bisa jadi C, jadi mengacak. Dan masing-masing siswa itu berbeda kunci jawabannya, mengikuti acaan dari pilihan oleh sistem. Jadi hanya itu saja. Kemudian di sini akan saya tampilkan beberapa contoh, beberapa mapel dalam memindahkan dari format soal biasa ke dalam format yang bisa dibaca oleh sistem. Di sini yang pertama akan saya buka adalah bahasa Inggris. Penekanan untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah ketika pertanyaannya mengandung teks atau wacana. Teks atau wacana biasanya di soal biasa atau format soal yang dulu itu hanya diketik sekali, kemudian pertanyaannya mengacu pada wacana yang ada di atasnya. Jadi wacananya hanya sekali, untuk satu wacana itu bisa terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, bagaimana cara memindahkan soal itu ke dalam format yang bisa dimengerti oleh sistem? Setiap pertanyaan wajib diisi wacana atau percakapan yang mengacu pada pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu membuat atau mengcopy wacananya sebanyak pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Contohnya di sini bahasa Inggris, pada soal nomor 2 saya punya percakapan, kemudian yang ditanya adalah what do we learn from the dialogues? Jadi pertanyaannya ini, wacananya ada di soal itu juga. Kemudian pada pertanyaan nomor 3 ini kan ada percakapan ya antara man and woman. Di pertanyaan nomor di sini nomor 4. Di pertanyaan nomor 4 juga ada pertanyaan percakapan man and woman, tapi pertanyaannya berbeda.
How is the woman's mother? Jadi berbeda soal tapi percakapannya sama. Nah, yang begini-begini wajib di copy sesuai dengan banyaknya soal. Jadi setiap pertanyaan ada percakapannya. Karena kalau tidak, yang muncul hanya pertanyaannya saja, percakapannya tidak muncul. Nanti siswa bingung, dia harus menjawab apa, atau ini pertanyaan mengacu pada percakapan atau wacana yang umum. Juga berlaku di bahasa Indonesia. Jadi nanti tolong diperhatikan ketika membuat soal yang ada wacana atau percakapan. Jadi wajib setiap soal memiliki wacana jika itu memang perlu wacana. Kalau memang tidak ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang wajib ada wacana, dipaste sebanyak pertanyaannya. Jadi jangan mengira bahwa sistem bisa mengerti bahwa pertanyaan ini mengacu pada suatu percakapan atau wacana. Ini yang pertama untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Jadi semua pelajaran kebahasaan maupun bahasa Jepang ya mungkin yang ada wacana maupun percakapan wajib di copy atau diisi setiap pertanyaan yang mengacu pada wacana tersebut. Kemudian yang kedua, di sini saya memberikan contoh mapel ekonomi. Nah, di sini di pertanyaan nomor 5 misalkan. Diketahui fungsi penawaran ikan kakap merah QS sama dengan 7P ditambah 200 dan beberapa pernyataan penerapan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan data di atas, penerapan fungsi penawaran yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini sudah benar dari segi tata letak, jadi soalnya ditaruh di sini. Kemudian ada opsi di bawahnya. Ini seperti ini. Kemudian di sini hanya ada satu revisi, yaitu pada saat pilihan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor ini berupa numbering. Ketika diklik, dia akan berwarna hitam seperti ini. Artinya ketika kita import ke sistem, nanti numbering ini akan hilang. Nah, bagaimana supaya tidak hilang? Supaya tidak hilang, kita hilangkan numberingnya dulu dengan cara di blok semuanya yang ada numberingnya. Kemudian di bagian atas ini ada numbering, diklik tanda panahnya, kemudian pilih none. Nah, setelah dipilih none, nanti nomornya akan hilang. Karena nomornya hilang, sedangkan di pertanyaan meminta nomor, ini kita kasih secara manual sekarang. Kurung buka 1, kurung tutup, spasi. Nah, ini kan ada tanda kayak kilat ini. Ini artinya dia sudah otomatis dirubah menjadi numbering. Kalau bahasa Word-nya autocorrect. Nah, kalau muncul tanda seperti ini, diklik tanda panahnya ini di sebelahnya. Nah, diklik tanda panah sebelahnya, kemudian pilih undo. Ya, ini undo lagi. Undo ya. Jadi dipilih undo sehingga ini bukan numbering jatuhnya. Kemudian di bawahnya lanjut nomor 2. Nah, jadi dia tidak akan muncul lagi tanda kilatnya itu. Ini 3. Kemudian ini 4. Yang terakhir 5. Nah, ini pasti bukan numbering. Ini pasti bukan numbering. Kalau diklik nomor 5-nya, maka dia tidak akan hitam kayak tadi. Nah, ini pasti muncul. Ini aman. Jadi, supaya Bapak Ibu tidak 2 kali kerja, silahkan Bapak Ibu cek dulu ada yang berisi numbering nggak soal. Oke, ini contoh soal ekonomi. Kemudian saya lanjutkan lagi contoh yang lain. Saya punya di sini soal bahasa Bali. Nah, bahasa Bali karena ada aksara Bali di sana dan mungkin ada huruf-huruf lain yang bukan umum, jadi bukan huruf umum atau bukan Latin. Nanti silahkan Bapak Ibu bahasa Bali yang ada aksara Balinya atau bahasa Jepang yang ada huruf bahasa Jepangnya, silahkan di screenshot
baik itu opsi maupun soalnya. Contoh di sini opsi A ini sudah berupa gambar. Kalau saya klik ya seperti itu. Jadi ini berupa gambar. Jadi di screenshot nih supaya nanti aksaranya muncul, karena sampai saat ini sistem masih belum mengenali untuk huruf-huruf yang di luar huruf-huruf umum. Jadi huruf-huruf Latin di aksara huruf Jepang, aksara Bali itu masih belum bisa dibaca secara otomatis. Jadi untuk lebih amannya silahkan di screenshot saja. Tata cara pengisiannya masih tetap sama, ada soal, kemudian opsi benar ditaruh di A, opsi salah, opsi salah, opsi salah, opsi salah sampai E. Itu saja. Nah, ini untuk bahasa Bali, jadi aksara Balinya di screenshot. Termasuk juga di soal ya, seperti ini. Kalau soalnya menggunakan aksara Bali, silahkan di screenshot, dipaste di soalnya. Oke, ini contoh untuk bahasa Bali. Kemudian saya lanjut lagi, yang berikutnya adalah contoh untuk kimia. Nah, kimia di sini misalkan ini contoh soal yang lama ya. Saya pakai contoh aja. Ada soal yang mengandung tabel seperti soal nomor 2 ini. Jadi ada tabel, kemudian di dalam tabelnya ada banyak isiannya. Di dalam tabel ada banyak isiannya. Maka tabel ini wajib di screenshot. Di screenshot dengan cara dijadikan dulu satu halaman. Dijadikan dulu satu halaman ini tabelnya, ini diturunkan aja, di enter sampai dia satu halaman. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan screenshot dari pojok kiri atas tabel sampai ke pojok kanan. Nah, bagaimana cara men-screenshotnya? Silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah menggunakan Windows 10 bisa memencet secara bersamaan tombol yang ada logo Windows-nya ditambah Shift ditambah S. Nanti layarnya otomatis akan agak gelap. Kemudian Bapak Ibu ketika kursornya berubah menjadi tanda panah seperti ini, silakan diarahkan membuat kotak seperti ini dibuat kotak sampai ke bagian yang diinginkan. Setelah selesai semuanya, artinya kita sudah sampai pada tujuan, silahkan dicabut, dilepas, kemudian dia akan otomatis tercopy. Nah, setelah itu gambar yang Bapak Ibu screenshot akan otomatis tersimpan. Sekarang tinggal Bapak Ibu bawa ke format soal yang ingin Bapak Ibu pastikan. Misalkan di sini saya akan paste dihapus dulu ininya. Kemudian tinggal klik kanan, pilih paste gambar. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini gambarnya ya, sudah otomatis muncul di sini. Kalau ada soal sebelumnya bisa Bapak Ibu ketik dulu, misalkan saya ulang. Perhatikan tabel berikut ini. Kemudian titik enter, baru dipaste gambarnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya diisi lagi teks. Di bagian bawahnya diisi lagi sesuai dengan soal yang tadi. Apa nih isinya? Oh nih, kita copy aja ya. Ini kita copy. Kemudian dipastikan di sini. Pasangan yang tepat antara model atom, penemu, dan isi teori. Opsinya juga diketik. Jadi tinggal di copy paste. Oke, ini jangan lupa nih diingat nomor soalnya. Nomor soal nomor 2 misalkan.
Jadi Bapak Ibu kalau soal nomor 3-nya ada di sini. Yang lain ini jangan dihiraukan. Ini memang seperti ini, memang 2 kali penggunaan. Nah, ini contoh soal kimia yang pertama. Kita kembali lagi ke kimia yang tadi. Nah, di sini ada contoh lain yang agak unik ya. Jadi kalau tabel udah pasti di screenshot. Saya melihat nah ini nomor 20 ini. Nomor 20 ini kalau kita perhatikan di sini opsi jawabannya mengandung tabel. Jadi ada tabel di opsi jawaban. Jadi kita perhatikan di opsi jawabannya ada tabel. Nah, jika ada soal seperti ini, bagaimana cara memasukkannya? Caranya adalah Bapak Ibu screenshot semuanya dari soal sampai opsi jawaban. Kemudian dipastikan di kolom soal. Contohnya seperti ini. Ini di copy dulu soalnya. Copy dulu soalnya, kemudian kita paste di soal nomor 3 ya. Ini saya hapus. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini nomor 20-nya dihapus saja. Kemudian saya enter. Di bawahnya saya tambahkan opsi pilihannya. Ini tabelnya kita screenshot lagi dengan cara tombol Windows Shift S. Tombol Windows, tombol Shift, tombol S, huruf S. Ini di screenshot. Kayak gini, lepas. Otomatis tercopy. Tinggal di paste sekarang. Nah, di sini taruh di bawahnya. Klik kanan, paste. Otomatis ada. Nah, kemudian gimana cara membuat pilihan jawabannya? Di pilihan jawaban, ya kita ketik di jawaban yang benar misalkan apa? Misalkan di sini jawaban yang benar adalah C ya. Berarti kita ketik pilihan C. Kemudian yang B bisa kita ketik pilihan A. Kemudian di sini pilihan B, di bawahnya karena C-nya sudah benar berarti ini pilihan D, kemudian pilihan E. Jadi C-nya ada di A karena C-nya benar. Misal ya contoh ya, saya nggak tahu jawabannya. Kalau memang jawabannya E, ya silakan ketik E di kotak A. Yang di bawahnya urut, nggak apa-apa. Nah, ini contoh untuk opsi yang mengandung tabel. Nah, kemudian ini contoh kimia ya. Saya lanjut lagi ke fisika. Nah, di sini ini contoh soal fisika. Kalau yang seperti ini udah gambar, tinggal di copy paste saja, nggak masalah. Kemudian, nah yang seperti ini yang tandanya ada titik-titik ini perlu di screenshot. Yang seperti ini ya, gambar-gambar seperti ini perlu di screenshot. Kemudian gambar-gambar seperti ini juga perlu di screenshot. Ini di screenshot aja. Kemudian di paste. Kemudian di sini juga sama nih, ada opsi yang mengandung tabel. Ini dipastikan di kotak pertanyaan. Sama kayak kimia yang tadi. Dipaste di kotak pertanyaan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal matematika. Nah, di sini ada equation atau mata pelajaran lain yang juga ada equation-nya. Bapak Ibu bisa mengetik equation di format sistem. Jadi sistem bisa membaca format equation dari Word. Dengan catatan equation yang dipakai adalah insert equation, bukan insert object.
Jadi yang dipakai adalah insert question. Misalkan di sini. Ini sudah insert question semuanya. Ini udah question. Kalau seperti ini udah question. Nah, misalkan ini soal nomor 3 ini namanya insert object. Kalau diklik 2 kali baru bisa diedit seperti ini. Nah, ini kita close. Kita kopikan saja ya. Ini kita kopikan saja dulu. Kita copy, klik kanan copy. Kemudian di format soal, misalkan nomor 4 ini saya akan isi. Ini dihapus. Kemudian dipaste di sini. Pastenya pakai ini ya. Nah ini tidak akan dibaca oleh sistem. Ini nggak bisa dibaca oleh sistem. Jadi Bapak Ibu harus ketik ulang dengan insert question. Nah, bagaimana cara menginsert question? Ini saya klik insert, kemudian jadi di sini ya insert, kemudian pilih equation. Jika saya klik equationnya, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu ketik apa yang mau Bapak Ibu ketik. F X sama dengan X dibagi atau X per X kurang 2. Nah, ini udah, ini equation-nya. Kemudian yang di sebelahnya ini kan sudah ada, ini dihapus saja biar nggak double. Dihapus saja biar nggak double. Nah, ini lanjutannya kan ini udah otomatis. Ini kan huruf biasa ya, simbol biasa yang bisa dibaca, nggak usah. Kemudian, nah ini yang ada kotak seperti ini diedit lagi jadikan insert equation. Insert lagi, equation lagi. Kurung buka, G, cari komposisi bukan itu. G komposisi. Nah, pilih komposisi, ini composition. G komposisi F, kurung tutup. Ini kan inverse ya, pangkat -1 spasi inverse X, kemudian ini hapus, merupakan inverse dari G. Nah, ini diketik lagi pakai equation. Ini dihapus, ketik pakai equation lagi. G komposisi F X. Rumus fungsi dari, nah ini diubah lagi karena dia bukan berupa equation. Fungsi dari equation dulu, G komposisi F inverse adalah, nah ini baru bisa dibaca oleh sistem asosiasi. Nah, bagaimana ciri-ciri equation yang bisa dibaca oleh sistem? Ketika Bapak Ibu klik, dia akan muncul kotak seperti ini. Ada titik 3 dan ada panah. Kalau bukan seperti ini, dia tidak bisa dibaca oleh sistem. Nah, kemudian dilanjutkan juga di opsi bisa menggunakan equation. Jadi bisa. Jadi demikianlah Bapak Ibu tutorial dalam mengetik soal ke dalam format sistem pilihan ganda. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.